Adalah lambang kemajuan. Begitulah yang kata mereka akan menjadi peradaban baru bagi kamu. Tapi mereka tak pernah sekalipun menyebutkan harganya. Dengan gagahnya mereka berdirikan siap melangkah. Dan kemudian warna merah yang menyala dalam kepala ternyata bisa berbisnis dengan kami sendiri. Dulu, Desa Rahayu hanyalah desa kecil yang dihidupi oleh aliran air. Di timur, hamparan sawah berundak menghijau, membelah desa dengan damai. Aliran sungai Rahayu begitu jernih dan tenang. Ditumbuhi pepohonan rindang yang umurnya lebih panjang dari kakek buyut kami. Waktu kecil, aku sering duduk di tepi sungai itu. Tapi sampai pada suatu hari, pengumuman warga desa Rahayu yang saya banggakan. Desa kita terpilih sebagai percontohan program nasional penyelarasan estetika antar desa. Bayangkan, desa kita akan terlihat seragam, rapi, dan indah jika dipandang dari udara. Sebuah rumah tanpa terkecuali akan diganti dengan genteng merah baru. Dan tentunya, program ini tidak dipungut biaya, alias gratis. Gratis? Alhamdulillah, akhirnya rumah saya tidak seperti kapal pecah lagi walau hujan. Desa kita bakalan kinclong. Demi efisiensi bahan baku dan percepatan estetika, dana lebih untuk pembuatan genteng merah akan diambil langsung dari bantaran Sungai Rahayu. Seketika semuanya terdiam. Bantaran sungai adalah belahan dari desa kami. Jika dikeruk, sawah bapakku akan ikut terkikis dan musnah. Di tengah ketakutan warga yang bungkam, bapakku kemudian melangkah maju dan berhadapan langsung dengan Pak Kades. Pak Kades, saya ini cuma petani, tapi saya tahu yang namanya efisiensi. Efisiensi itu ketika kita mengambil sesuatu tanpa merusak hal lain yang jauh lebih besar. Bantaran sungai itu bukan cuma butuhkan lumpur, Pak. Betul, Pak. Tiap pagi saya dan ibu-ibu lainnya menyuci pakaian dan mengambil air bersih di sungai itu. Kalau sungainya Bapak obrak-abrik jadi kubangan lumpur, sumur di rumah kami pasti bakalan ikutan kering. Seketika oleh desa mendadak panas untuk pertama kalinya kemarahan menyatukan kami. Kami harap rentetan suara kami dapat menutup hati nurani mereka yang hidup di sana. Tetapi justru malah sebaliknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini semua aset negara. Di atas kertas, sungai itu milik pusat. Program ini sudah disetujui oleh pemerintah. Melawan program ini sama saja melawan hukum.
membuka mulut warga. Kau hanya bisa menunduk, melihat Anda sendiri siap untuk dieksekusi. Tak butuh waktu lama, kepasrahan kami dijawab dengan kendaraan hebat yang merobek tanah. Sejak itu, desa kami sunyi karena kalah. Lalu apa yang kami dapatkan? Tumpukan gedeng merah di depan mata kami. Ternyata sengaja disortir yang kualitasnya busuk, rapuh dan ujang-ujang. Para penguasa itu membiarkan pekerja bekerja berbulan-bulan sampai hari sekarang sawah bapakku musnah. Janji sagap ringrontok. Aku tidak bisa tinggal diam. Saya telah kaki dan berdiri di depan mereka, kemudian menuju wajah mereka satu persatu. Kembalikan sungai kami, dasar kalian perampok. Genteng busuk itu cuma gedek dari percilian kalian. Kalian tahu apa balasan mereka? Mereka tidak marah. Mereka bahkan tidak memanggil polisi. Pak Kades hanya menatap dengan tersenyum geli. Seolah-olah aku ini hanyalah seekor nyamuk pengganggu. Sudah. Beri anak ini 2 kardus mie instan. Telingaku bising mendengar dia berdengung menghirup di sungai. Merangkakkan kamu di mata mereka. Hai bapak-bapak punya jatuh memohon, hancurnya prestasi kami. Di mata mereka ternyata cuma dengan kecil yang indah. Cuma butuh satu kipasan tangan, lalu penderitaan kamu dianggap benar ada. Mereka menang. Mereka berhasil meratapi sisi peruntungan kami. Meninggalkan kami terpuruk di sini, meratapi sawah bapakku yang sudah mati menjadi kubangan lumpur. Kami berlindung di bawah atap genteng murahan yang bakal sudah retak sebelum dipasang. Konsep baca itu sudah pergi dari sungai. Memang benar, alamlah yang akan menutupi keratusan mereka dengan rumput-rumput liar dan memperbaiki dirinya sendiri.